Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk bisa membahas sebuah pembahasan yang jika dibahas maka tak mungkin akan cukup, yaitu afdalul ajlal atau afdalul jail huwa jailu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya generasi yang ada adalah generasi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan generasi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah generasi yang mengalahkan generasi para nabi, sahabat para nabi yang lainnya. Mengalahkan sahabatnya Nabi Isa, mengalahkan sahabatnya Nabi Musa, dan mengalahkan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Dan bahkan kalau kita lihat keutamaan yang ada dalam generasi sahabat, ini sebuah keutamaan yang tidak bisa kembali lagi, yang tidak bisa kembali lagi di zaman kita ataupun di zaman sebelumnya. Bagaimana zaman tersebut zaman yang sangat istimewa, yang sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairu qarni, sebaik-baik generasi, sebaik-baik abad ya abadku, generasi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tazkiyah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk 1, 2, 3 orang, tapi untuk seluruhnya. Khairul qarni, sebaik-baik generasi adalah generasi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya 1 orang, bukan 2 orang, bukan 3, bukan sekelompok manusia, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan tazkiyah kepada seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena generasi sahabat adalah generasi terbaik, terindah yang pernah terjadi di dalam dunia ini. Yang dimana generasi yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi yang berbeda dengan generasinya Nabi Musa alaihi salatu wasallam, yang dimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sebuah slogan yang sampai Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka, mereka hanya berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sami'na wa ata'na. Ini hanya didapatkan di generasi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah menyampaikan kepada mereka sebuah perintah, maka mereka para sahabat tidak lagi ada perkataan kecuali hanya sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Maka kita lihat bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Badar. Ketika di perang Badar, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu gelisah melihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Pak Rasul sallallahu alaihi wasallam membaiat Ansar itu untuk menjaga kota Madinah, tidak untuk perang di luar kota Madinah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam takut kaum Ansar tidak membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Maka ketika gelisah Rasul, maka para sahabat mengetahui. Maka berdiri satu persatu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tapi satu persatu yang berdiri, Rasul belum puas dengan perkataan mereka. Karena yang berdiri adalah sahabat-sahabat dari Muhajirin. Sahabat Muhajirin berdiri, "Ya Rasulullah, ayo kita lanjut perang Badar. Kita akan bersama engkau." Maka kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum puas dengan perkataan kaum Muhajirin, maka kaum Ansar tahu. Kaum Ansar tahu maksudnya adalah kami. Maka berdirilah seorang dari kaum Ansar dan berkata, "Ya Rasulullah, hal turiduna? Apakah engkau menginginkan kami ya Rasulullah untuk berbicara?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat, "Iya. Saya menginginkan engkau yang berbicara." Maka berdirilah seorang Ansar dan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami adalah kaum Ansar. Kami adalah kaum yang biasa berperang. Bawalah kami walaupun engkau membawa kami di atas lautan. Dan kami tidaklah ada sebuah perkataan kecuali idhab anta wa rabbuka wa ma'ana." Pergilah engkau dengan Rabbmu dan juga bersama kami. Tidaklah mungkin kami berkata sebagaimana perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Di mana Bani Israel berkata kepada Nabi Isa, "Idhab anta wa rabbuka faqatilah." Pergilah engkau Musa dan juga Rabbmu untuk berperang. Karena di dalam kota tersebut ada pasukan yang sangat gagah berani. Tapi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak. Mereka cuma hanya ada ketika Rasul bersabda, "Sami'na wa ata'na." Walaupun itu dalam permasalahan yang sulit. Maka sebagian para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibaiat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atas untuk senantiasa dengar dan taat walaupun dalam keadaan yang sulit. Maka kita dapatkan, Masya Allah, ajib, generasi yang tidak bisa diulang. Kita lihat bagaimana kaum Ansar sangat menginginkan memberikan hartanya kepada Muhajirin, walaupun mereka dalam keadaan khusus, walaupun keadaan mereka juga keadaan sempit. Ketika datang Muhajirin, maka langsung kaum Ansar berkata, "Ya Rasulullah, bagilah harta kami di antara kami dengan kaum Muhajirin. Bagilah." Maka ketika Rasulullah SAW menolak, maka berkata, "Bagi dua lah Rasulullah SAW." Dan kemudian Rasulullah SAW terus menolak pemberian yang kaum Ansar. Generasi yang tidak bisa diulang. Generasi yang sangat begitu hebat. Generasi yang sangat indah yang pernah ada di muka bumi ini. Dan tazkiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka seluruhnya. Kita lihat di dalam Baitul Ridwan, di dalam Sulh Hudaybiyah. Sebelum terjadi Sulh Hudaybiyah, maka di sana ada Bai'atul Ridwan atau Bai'at tahta syajarah, bai'at di bawah pohon. Karena ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang dari kaum muslimin untuk masuk ke kota Mekah, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ditahan, tidak bisa masuk ke kota Mekah untuk umrah. Tidak bisa masuk ke kota Mekah untuk umrah. Dan kemudian diutuslah seorang, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, untuk masuk ke kota Mekah untuk bernegosiasi. Ketika masuk ke kota Mekah, dan tiba-tiba Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terlambat kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika terlambat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kabar bahwa Utsman telah dibunuh. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu telah dibunuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan seluruh sahabat Nabi yang ikut dalam umrah ketika itu. Karena mereka semuanya ingin umrah. Jumlah mereka 1.400.
Ketika mereka ingin umrah ditahan, dan kemudian ketika memberikan seorang untuk bernegio, taunya dikabarkan mati. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat, seluruhnya yang ikut dalam Baitur Ridwan ataupun umrah ketika itu, dan kemudian Rasulullah SAW membaiat satu persatu. Di antara mereka ada yang dibaiat oleh Rasulullah SAW tidak boleh kabur, dan di antara mereka ada baiat alal maut, sampai mati, berperang bersama Rasul sampai mati. Dan bahkan di dalam baiat tersebut ada 3 kali dibaiat oleh Rasulullah SAW. Ada Salamah ibni Aqwa. Dan itu 3 kali. Pertama kali di awal-awal, kemudian di tengah dan di akhir. Rasulullah SAW mengulang 3 kali kepada sahabat tersebut, mengistimewakan dia daripada yang lainnya, karena memiliki sebuah kelebihan yang sangat hebat. Beliau bisa menjaga, bisa menahan sebuah pasukan besar walaupun beliau seorang diri. Maka Rasulullah SAW menginginkan beliau ikut dalam peperangan ini sampai 3 kali dibaiat oleh Rasulullah SAW. Maka setelah baiat selesai, seluruh 1.400 telah membaiat Rasulullah SAW. Dan bahkan Rasulullah mengambil tangan kirinya dan berkata, "Hadza li Utsman." Tangan ini untuk Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kalau seandainya Utsman wafat, maka kita akan perangi. Tapi kalau seandainya Utsman tidak wafat, maka Utsman telah ikut dalam baiat Ridwan ini. Maka seluruhnya membaiat Rasulullah SAW. Maka setelah baiat selesai, datanglah Utsman bin Affan. Ketika Utsman datang, tahunya jelaslah bahwa kabar yang mengkabarkan Utsman mati, Utsman dibunuh, maka ada itu kabar yang dusta. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan baiat tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan kejadian tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala abadikan untuk selalu dikenang oleh kaum muslimin. Yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat dalam surah Al-Fatih, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah Subhanahu wa taala memberikan tazkiyah kepada mereka semuanya. Bukan lagi manusia, bukan lagi lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi ini langsung Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah ridha dengan kaum muslimin, dengan kaum mukminin, yang dimana mereka ketika itu membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. Allah Subhanahu wa taala memberikan tazkiyah kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka semuanya telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Generasi yang sangat hebat, qarn yang sangat hebat, yang tidak pernah ada seperti generasi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebut langsung dengan jelas, Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa'alima ma fi qulubihim. Allahu akbar. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka karena Allah tahu dalam hati-hati mereka. Allah Subhanahu wa taala tahu. Kalaupun seandainya jadi perang, maka tidak mungkin 1.400 pasukan tersebut kabur. Kalaupun tidak jadi perang, tidak ada dalam hati mereka itu kenifakan. Mereka membaiat terus atas ketakutan, tidak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa'alima ma fi qulubihim. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa dalam hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala ridhoi mereka. Jadi hati mereka itu benar ingin mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga fa anzalas sakinat
alaihim wa atabahum fathan qariba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah kepada mereka. Sebelum kejadian Utsman kembali, kaum muslimin ketika itu dalam keadaan ya agak gelisah karena mereka akan berperang dengan kaum Quraisy, yang dimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat hanya membawa senjata ala kadarnya, Sebagian riwayat menyebutkan sayfus safar, pedang safar. Pedang safar berbeda dengan pedang ingin berperang. Senjata pistol yang biasa cuma dibawa sehari-harian, misalnya mungkin bagi TNI ataupun bagi polisi, akan berbeda dengan senjata yang akan dibawa untuk perang. Yang dibawa oleh mereka cuma hanya senjata safar, senjata perjalanan. Yang pun kalau seandainya kita lihat, mereka membawa senjata yang lemah, sedangkan orang Quraisy membawa senjata yang sangat kuat karena mereka di dalam kota mereka sendiri. Maka setelah terjadi mereka bai'atul ridwan, Allah Subhanahu wa taala turunkan sakinah, ketenangan kepada mereka semuanya. Allah Subhanahu wa taala turunkan ketenangan kepada mereka semuanya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan sulhu Hudaybiyah. Kita lihat juga, ini jumlah masih sedikit, 1.400. Di perang terakhirnya Rasulullah SAW, perang Tabuk, yang disebutkan dalam sebuah riwayat, di sana diikuti oleh 30.000 pasukan. 30.000 pasukan perang melawan Romawi, bukan lagi melawan Arab, bukan lagi melawan suku Arab, tapi melawan suku Romawi, negara adidaya ketika itu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya perang Tabuk yang mengumumkan secara terang-terang kepada para sahabat, kita akan memerangi Romawi yang sudah bersiap mereka di pinggiran Arab. Maka kemudian terkumpullah 30.000 pasukan. 30.000 pasukan. Walaupun 30.000 pasukan tersebut tidak terjadi peperangan karena orang Romawi kabur ketakutan. Walaupun jumlah mereka 200.000 pasukan, tapi mereka sangat ketakutan dengan kaum muslimin. Kalau kita lihat juga perang di antara mereka itu, Masya Allah, saking ketakutannya Romawi ataupun Persia itu sampai mengikat tentaranya. Maka perang tersebut disebut Zatul Salasil. Jadi setiap 10 orang diikat oleh rantai supaya tidak bisa kabur. Saking ketakutan pasukan yang mereka kabur. Setelah selesai peperangan, walaupun tidak terjadi peperangan, kembali mereka, dan mereka tidak mendapatkan sebuah harta ghanimah juga, karena tidak terjadi sebuah peperangan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak sia-siakan amal mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak sia-siakan amal mereka. Begitu besarnya Utsman bin Affan ketika itu menginfakkan sampai 900 onta, sampai 1.000 dinar dikeluarkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk perang Tabuk. Jumlah yang sangat besar. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan apa yang telah dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW di perang Tabuk. Bahkan Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam ayat Al-Qur'an. Maka kita lihat di surat At-Taubah ayat 117, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladzina ittaba'uhu fi sa'atil 'usrati min ba'di ma kada yazighu qulubu fariq minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Allahu akbar. Allah Subhanahu wa taala memberikan tazkiyah kepada para sahabat. Setelah tadi meridhai mereka,
telah meridhai mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar. Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga muhajirin dan ansar. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan tazkiyah bahwa Allah telah mengampuni mereka semuanya. Tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Kesucian dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada para sahabat Nabi. Yang tidak didapatkan oleh kita. Kita bagaimanapun ibadah, kita tidak akan tahu taubat kita diterima oleh Allah. Tidak ada wahyu yang menjelaskan taubat kita diterima. Maka tidak mungkin ada sebuah tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Bagaimanapun amal kita nggak akan mendapatkan tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tazkiyah yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Dari tadi keridhaan, Allah meridhai mereka. Allah Subhanahu wa taala di sini mengampuni mereka. Dan juga di ayat yang lainnya, as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keridhaannya. Tadi di dalam Baitur Ridwan hanya sejumlah 1.400. Tapi di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah Subhanahu wa taala telah meridhai mereka semuanya. Allah Subhanahu wa taala telah meridhai mereka semuanya. Ini jil, generasi yang telah diridhai oleh Allah. Generasi yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan Allah ampuni mereka. Apalagi generasi yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada sebagian dari mereka yang ikut perang Badar, itu i'malu ya alal badar, i'malu ma syi'tum ya alal badar, berbuatlah engkau ahlul badar, terserah engkau. Qad ghafartu lakum, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni mereka semuanya. Allahu Akbar. Generasi yang tidak bisa terulang. Dan bahkan kalau kita lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada generasi pilihan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi para pengikutnya Nabi Isa, pengikutnya Nabi Musa alaihi wasallam itu ada pilihan mereka. Itu adalah pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Di mana di Nabi Isa alaihi salatu wasallam ketika Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan keutamaan Nabi Isa di ayat Al-Maidah ayat 110. Kemudian di ayat 111 menyebutkan wa id auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan keutamaan Nabi Isa alaihi salatu wasallam yang bisa melakukan A, B, C dan D. Kemudian orang-orang kafir ketika itu mendurhakai Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa id auhaitu ila al-hawariyin. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada hawariyin, kepada para pengikut Nabi Isa alaihi salatu wasallam. An aminu bi wa bi rasuli, untuk kalian semuanya beriman kepada aku dan beriman kepada Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada mereka, mereka semua berkata qalu amanna washhad bi annana muslimun. Ketika itu mereka berkata kami beriman dan persaksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Allah Subhanahu wa taala pilih mereka. Allah pilih orang-orang khusus untuk menemani Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala pilih untuk orang-orang yang menemani Nabi Musa, walaupun di antara mereka ada yang membangkang, dan bahkan di antara mereka ada yang membuat patung sanak sapi yang akhirnya disembah ijel.
Tapi mereka pun itu atas pilihan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka bertobat, dan yang tidak bertobat maka mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Di surat Ad-Dukhan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaqad ikhtarnahum ala ilmin 'alal alamin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sungguh telah kami pilih mereka pengikut Nabi Musa alaihi wasallam ala ilmin, di atas ilmu. Allah Subhanahu wa taala memilih pengikut Nabi Musa untuk menemani Nabi Musa itu atas ilmu yang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pilih mereka. Dan enggak mungkin pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak atau bukan orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka ada sebaik-baiknya generasi. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak pilih satu persatu dari hati-hati manusia ini yang ada untuk menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala pilih Abu Bakar. Allah Subhanahu wa taala pilih Umar. Allah Subhanahu wa taala pilih Utsman, pilih Ali, Talha, Zubair dan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya untuk menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang pilihan yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menemani Rasulnya. Sebagaimana di dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata, faqadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu para sahabat kehilangan Nabi di sebuah malam. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan Nabi di sebuah malam. Di sebuah malam dalam peperangan. Wa kanu idza nazalu anzalu wasatahu. Dan kalau seandainya mereka telah berhenti, Rasul itu akan berhenti di tengah-tengah mereka. Tapi ketika malam ini hilang Rasulullah. Tidak ada. Ketika mereka tidak mendapatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berkata, wa zannu annallaha ikhtara lahu ashaban ghairahu. Maka mereka berpikir, mereka mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih sahabat yang baru untuk menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Mereka para sahabat tahu bahwa mereka adalah orang pilihan untuk menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sangat ketakutan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memilih sahabat lain. Maka kalaupun kita lihat kenapa di perang Hunain para Ansar itu ada sebuah masalah menuntut Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena kaum Ansar sangat takut Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang ke kota Mekah dan meninggalkan kaum Ansar. Yang tidak lagi Ansar ketika itu menjadi Ansarullah atau Ansarun Nabi, tidak lagi jadi penolong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka ketakutan. Ketakutan apa? Untuk tidak bisa menolong Allah Subhanahu wa taala dan menolong Rasulnya. Maka ketika mereka ketakutan demikian, fa idzahum bi khayalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba mereka mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mereka mendapatkan Rasul, maka mereka gembira dan mereka bertakbir, fakabbaru hina ra'au. Maka semuanya bertakbir ketika melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkata, mereka masih ketakutan bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih sahabat lain. Karena tidak biasa Rasul sallallahu alaihi wasallam malam-malam keluar, hilang begitu saja tanpa satu pun sahabat mengetahuinya. Maka mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ashfaqna an yakuna Allahu ikhtara laka ashaban ghairana." Kami ini sangat sedih ya Rasulullah. Kami sedih, kami takut bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih kepada untukmu sahabat baru selain kami. Sahabat baru selain kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "La,
Bal antum ashabi fid dunya wal akhirah. Enggak, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengganti kalian, dan kalian adalah sahabatku di dunia dan juga nanti di akhirat. Generasi pilihan yang juga disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mereka generasi pilihan di dunia dan juga nanti di akhirat. Ini mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah generasi pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala pilih dan tidak berikan kepada selain mereka. Dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat yang memiliki keutamaan yang banyak. Memiliki keutamaan yang banyak. Dan dari salah satu keutamaannya para sahabat itu adalah pertama, itu adalah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beriman di atas keimanan. Ini keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Melihat Rasul dan beriman ketika melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah kenikmatan yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka nikmat tersebut jauh lebih besar daripada kita datang setelah generasi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun bagaimanapun amal kita. Nikmat yang begitu besar. Bahkan melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu besarnya, itu sampai Rasul menyebutkan man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Barang siapa yang melihatku di dalam tidurnya, melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan wujud fisik asli Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka faqad ra'ani, maka dia telah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena asyaitan la yatamatsaluni, syaitan tidak bisa menyerupai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai pun di masa tidur pun kalau kita melihat Rasul memiliki keutamaan. Apalagi melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hidup dan beriman di atas melihat Rasul dan membela Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan jiwanya, dengan hartanya, maka mereka adalah seorang yang paling afdal, yang paling utama dari manusia yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan setelah para nabi. Setelah para nabi yang ada. Ini mereka dengan melihat orangnya langsung, maka akan menimbulkan keimanan yang jauh lebih besar daripada orang yang tidak melihatnya. Kita kadang dikabarkan oleh teman kita dengan sebuah kejadian, cuma hanya lewat dengar dari pengkabaran. Kita kadang percaya tidak, paling percaya 80% lah. 80%. Kita baru benar-benar yakin ketika kita sudah melihat kejadian tersebut. Apa yang telah dikabarkan? Ini bayangkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melihat Rasul dan senantiasa salat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, senantiasa mereka berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, senantiasa mereka mendengar nasihatnya Rasul, senantiasa mereka mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan tausiahnya, dan juga mereka melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka dalam menyolati jenazah, di dalam membagikan ghanimah. Mereka melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka keimanan mereka jauh lebih besar daripada kita yang tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat keimanannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pernah diceritakan, kalaulah seandainya umat ini ditimbang dari satu
timbangan seluruh keimanan umat ini selain imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan ditaruh keimanan Abu Bakar As-Siddiq di timbangan yang lainnya, maka akan malat ala imani Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka akan berat imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu daripada seluruh keimanan kaum muslimin yang ada. Begitu besarnya mereka, karena mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memiliki kecintaan yang jauh sangat besar yang tidak pernah bisa kita lakukan. Kecintaan tersebut, kecintaan yang begitu besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita lihat di perang Uhud. Di perang Uhud ada seorang wanita menunggu pasukan perang Uhud kembali. Setelah kembali pasukan tersebut, dikabarkanlah kepada wanita tersebut bahwa suamimu telah mati, suamimu telah gugur, anakmu telah gugur, dan juga saudaramu telah gugur. Maka wanita tersebut berkata, kaifa halu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia dilupakan keadaan suaminya, anaknya dan saudara. Dia berkata, bagaimana keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana keadaan Rasul? Ya mungkin kita tidak akan terbayang kabar meninggalnya suami kita, atau kabar meninggalnya istri kita, misalkan anak kita dan saudara kita dikabarkan kepada kita, itu kita lewati dan kita lebih mementingkan bagaimana kabarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat itu berkata, bagaimana keadaan Rasul? Bagaimana keadaan Rasul? Maka baru dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala tuhibbin, bagaimana yang kau inginkan wahai wanita? Maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan selamat. Maka baru ketika itu tidaklah ada sebuah musibah yang jauh lebih besar daripada kehilangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ini keimanan mereka. Kenapa mereka bisa memiliki keimanan yang begitu besar? Salah satunya adalah karena mereka senantiasa melihat Rasul. Senantiasa mereka berduduk berdampingan dengan Rasul. Senantiasa mereka melihat dan menyaksikan gerak-geriknya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang begitu besarnya dan begitu mulianya. Maka menyebabkan kecintaan mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kecintaan yang paling tinggi daripada kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah ada dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih mencintai Rasul daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kita tidak mencintai Rasul? Dikabarkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Harith, ma ra'aitu ahadun aktsar tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku melihat seseorang yang banyak senyumnya daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat menyejukkan melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka umatnya akan sangat senang ketika dilihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam muka yang berseri-seri, muka yang selalu senyum kepada para sahabatnya. Dan juga Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi. Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi, ketika itu belum beriman. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam baru hijrah ke kota Madinah, maka manusia berkata, telah datang Nabi Muhammad, telah datang Rasulullah, telah datang Rasulullah. Maka Abdullah bin Salam ingin memastikan apakah dia benar Rasulullah, apakah dia benar Rasul terakhir yang Allah Subhanahu wa taala akan utus. Maka ketika dicari mana orangnya, maka lihatlah Abdullah bin Salam
melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kemudian berkata, faji'tu fin nasi li anzura ilaihi. Aku datang, aku masuk ke tengah-tengah manusia untuk melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma istabantu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku melihat wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka berkata, araftu anna wajhahu laisa biwajhin kadzdzab. Maka ketika aku melihat wajahnya Rasul, maka aku mengetahui langsung bahwa wajah ini bukanlah wajah seorang pendusta. Wajah ini bukanlah wajah seorang pendusta. Allahu Akbar. Dari wajahnya Rasulullah SAW saja bisa membuat Abdullah bin Salam tergerak hatinya dan masuk Islam ketika itu. Akhirnya Abdullah bin Salam bertanya kepada Rasulullah SAW dengan 3 hal. Kemudian dijawab, kemudian masuk Islam Abdullah bin Salam. Allahu Akbar. Ini keutamaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh orang setelahnya. Dan juga apalagi ketika mereka melihat stempel nubuwah. Banyak dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat stempel nubuwah yang ada di antara 2 katifnya, 2 bahunya, 2 pundaknya, yang sebesar telur burung, sebesar telur burung. Stempelnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, stempel nubuwah, stempel kenabian. Maka kalau seandainya kita lihat bagaimana masuk Islamnya Salman Al-Farisi yang ingin mencari stempel tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Nabi Muhammad bahwa Salman ingin melihat stempel. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sedikit membuka bahunya dan akhirnya Salman Al-Farisi melihat stempel tersebut. Maka ketika melihat, maka Salman berkata, inilah Nabi terakhir. Masuklah Islam Salman Al-Farisi. Walaupun Salman ketika itu tidak bisa ikut perang Badar dan perang Uhud, karena ketika itu statusnya Salman masih budaknya seorang Yahudi. Tidak bisa Salman ikut perang Badar dan perang Uhud, baru bisa ikut perang di perang Khandaq. Tapi Salman tidak menyia-nyiakan hal tersebut yang telah dia dapatkan. Dan kemudian juga keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah generasi yang dididik dengan wahyu, yang dimana mereka itu sering berkata, kami melakukan ini dan Al-Quranul Karim turun. Seperti perkataan Jabir dan perkataan Anas, kunna na'zilu wal Quranul yanzil. Kami ini melakukan azal dan Quran itu turun. Maksudnya apa? Senantiasa perbuatan para sahabat diawasi dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat pantas generasi tersebut adalah generasi yang sangat bagus, sangat baik dalam ibadahnya. Karena mereka generasi yang diawasi oleh wahyu. Bukan seperti kita generasi yang tidak diawasi oleh wahyu. Ketika mereka melakukan kesalahan, maka wahyu turun untuk menegur mereka. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam salah dalam ijtihadnya, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu. Kita lihat di kejadian perang Badar. Rasul sallallahu alaihi wasallam salah mengambil sebuah keputusan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil sebuah fidyah dari 70 orang tawanan musyrikin Quraisy. Mengambil fidyah. Sedangkan yang tepat bukan mengambil fidyah. Maka Rasul sampai menyebutkan, kalaulah seandainya turun azab pada malam tadi, maka semuanya akan mati kecuali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Rasul salah, kemudian ditegur. Para sahabat salah, maka Rasulullah SAW menegur. Ketika ada seorang sahabat berfatwa tetap wajib mandi junub dengan sampo ketika kepala mereka dalam keadaan luka parah, akhirnya mengakibatkan sahabat tersebut meninggal dunia. Dan Rasul SAW marah kepada sahabat tersebut. Wahyu turun di tengah mereka. Mereka hidup dibimbing wahyu. Mereka hidup dibimbing oleh wahyu. Maka ketika meninggal dunia Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka di antara mereka ada yang menangisi. Apa? Inqita'ul wahyi. Terputusnya wahyu. Dia adalah Ummu Aiman, ibu asuhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Ummu Aiman senantiasa menangis. Dan ketika menangis, Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Ummu Aiman. Karena ini adalah ibu asuhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang mengasuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ibundanya telah meninggal dunia, maka bertanya, kenapa engkau wahai Ummu Aiman kenapa engkau menangis? Maka jawaban Ummu Aiman, ya Abu Bakar wa Umar, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, maka akan terputus wahyu tersebut. Maka wahyu akan terputus. Maka ketika wahyu terputus, maka senantiasa ada kekurangan dan kekurangan, dan juga pasti akan ada pembuatan yang baru dan baru. Maka menangis Ummu Aiman yang akhirnya membuat Abu Bakar As-Siddiq dengan juga Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika itu menangis. Kenapa? Terputusnya wahyu. Maka mereka senantiasa dijaga oleh wahyu. Ketika mereka melakukan kesalahan, maka wahyu turun untuk menegur mereka. Ketika mereka melakukan kesalahan di perang Uhud, mereka turun, sedangkan telah diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak turun. Maka wahyu turun untuk menegur mereka, untuk menjelaskan kesalahan mereka. Ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Hunain salah, ketika mereka itu jabatkum kasratukum, ketika mereka itu telah takjub dengan banyaknya pasukan perang kaum muslimin, bisa membawa 12.000 pasukan, maka Allah Subhanahu wa taala menegur mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur. Maka wahyu senantiasa di sisi mereka. Ketika mereka melakukan kesalahan, maka wahyu akan datang untuk menegur mereka, mengingatkan mereka dari apa yang mereka lakukan, dari kebenaran ataupun dari kesalahan yang telah terjadi. Ini generasi yang makanya tidak mungkin bisa terulang. Generasi yang tidak mungkin terjadi dua kali. Karena tidak mungkin wahyu kembali turun. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul terakhir yang ada di muka bumi ini. Yang ada di muka bumi ini. Maka generasi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya generasi, yang tidak bisa ditimbang dengan generasi siapapun, yang tidak bisa dibandingkan dengan generasi apapun. Maka kalau seandainya ada orang yang berkata bahwa generasi khalaf, generasi orang-orang yang sekarang, orang-orang jinian lebih baik daripada generasi salaf, maka menunjukkan bahwa kebodohan di dirinya. Gak mungkin generasi sekarang kita, atau generasi 2 abad sebelum kita, 3 abad sebelum kita, 4 abad, 5 abad, 6 abad itu lebih baik daripada generasinya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
yang mungkin kita akan lanjutkan nanti di setelah salat Isya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.